Halo, selamat sore. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Nindeng Ahmirani dengan NIM 08011282025037. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program dari tugas pemrograman komputer, di mana soalnya itu masukkan deret bilangan. Jika di dalam deret bilangan tersebut ada bilangan prima dan kemudian bilangan-bilangan prima tersebut dijumlahkan dan menghasilkan bilangan prima juga, maka cetak ya. Dan tetapi jika hasilnya tidak prima, maka cetak tidak. Nah, di sini ini video yang nomor 2 ya, penjelasan yang nomor 2. Yang pertama tadi udah duluan. Saya di sini sudah menyiapkan programnya, di mana yaitu ada insert IOStream itu sebagai file header. File header ini umum digunakan ya, karena di setiap pemrograman itu biasa yaitu menggunakan insert IOStream, karena di sini dia akan menggunakan cout, cin, ada end the line. Nah, terus di sini ada using namespace, std, ada integer main. Terus di sini ini sebagai tanda mulainya program atau begin ya. Terus di sini ada integer bil dengan array indeks 50, ada i, n, x, y. Nah, di sini tuh namanya tuh pendeklarasian variabel dengan tipe data integer ini tadi. Integer itu bilangan bulat. Kenapa bil ini diisi dengan array indeks 50? Di sini kita menggunakan perulangan, di mana nanti itu kita memasukkan sebuah bilangan yang akan membentuk deret. Supaya itu semua tersimpan, kita menggunakan indeks. Kapasitasnya 50 ya, berarti itu kita memesan tempat di memori dengan nama bilangan sebanyak 50 ruang lah bisa dibilang. Nah, di sini tuh ada variabel i itu digunakan untuk perulangan. Ada variabel n, itu akan untuk menyimpan bilangan yang kita masukkan nanti, itu banyaknya data. Nilai x, ada y. Nah, di sini nanti dia digunain untuk sebuah penjumlahan. Jadi itu diisi dulu dengan 0, y juga diisi dengan 0. Supaya nanti pada saat penjumlahan itu kan nanti ada x sama dengan x ditambah bilangan gitu kan untuk penjumlahannya. Nah, supaya komputer itu tidak sembarang mengambil angka, jadi kita deklarasiin dulu x itu dengan 0, sehingga berarti nanti itu 0 ditambah bilangan, berarti kan bilangan itu sendiri. Nah, di sini ada cout, ini piranti masukan, yang mana digunain buat memasukkan panjang deret. Nah, terus ini cin n ini penyimpanan nilai yang diinputkan pada ini di sini. Nilai yang diinputkan di sini nanti dia akan tersimpan di
variabel n ini. Oke, lanjut ke perulangan. Selanjutnya perulangan. Ini tuh ada perulangan di mana I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, dan I plus plus. Ini ada cout, masukkan bilangan ke I. Masukkan bilangan ke I, in bilangan indeks I. Ini nanti sini berarti bilangan ke I pertama, masukkan bilangan pertama berapa, nanti tersimpan bilangan pertama dengan nilai berapa yang dimasukkan di sini. Ini fungsinya bilangan dengan indeks 50 tadi. Berarti kan ruangan pertama itu diisi dengan bilangan pertama, nanti berapa yang dimasukin oleh pengguna. Nah, terus jika if ini ada statement ya, jika bilangan ke I tidak sama dengan apakah sama dengan 2, maka proses X di mana X ditambah dengan bilangan ke I itu. Nah, jika statement pertama ini tidak memenuhi, maka dia akan ke statement kedua, di mana yaitu else if bilangan ke I apakah sama dengan 1. Iya, jika iya, maka dia akan memproses Y, di mana Y ditambah bilangan ke I. Jika tidak, maka dia akan memproses else if yang di bawahnya ini lagi, di mana dia akan mengecek apakah bilangan ke I itu, misalnya bilangan ke I itu 1 modulo 2 apakah sama dengan 0. Jika iya, dia akan memproses Y ditambah bilangan ke I itu. Nah, jika tidak, berarti kan statement yang pertama ini tidak, statement yang kedua tidak, statement yang ketiga ini juga tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak ini, di mana yaitu X sama dengan X plus bilangan ke I tersebut. Nah, setelah itu perulangan selesai, atau gini, dia itu di sini kan kita masukin misalnya panjang bilangan itu panjang deret lah bisa dibilang 4, berarti setelah sampai di sini atau dia setelah mengambil statement, memenuhi statement salah satu di sini, dia akan kembali ke I plus plus ini, karena di sini perulangan, jadi I plus plus ini tandanya I itu naik 1 tingkat gitu, atau I pertama ini kan A1. Nah, ketika dia ke I plus plus ini, maka dia tuh jadinya 1 ditambah dengan 1 kan 2. Jadi nilai I yang sekarang itu 2. Nah, dia ngecek lagi ke sini apakah 2 itu kurang dari sama dengan N. N di sini kan bilang yang kita inputkan di sini tadi 4 kan, atau berapa nanti kan. Nah, jika iya, maka dia akan memproses ini lagi sampai ke perulangan yang keempat ya. I-nya sampai I sama dengan 4. Ya, setelah itu perulangan berakhir. Ini N ya. Berakhirnya perulangan. Cout and learn, terus cout X and learn. Nah, sini dia akan mencetak nilai X ini tadi. Nilai X berarti kan nilai X itu bilangan yang prima gitu. Nah, kalau Y kan bukan prima. Nggak mungkin kan Y itu sama dengan 1, karena bilangan prima itu dimulai dari 2. Nah, ketika dibagi 2 pun dia tidak mungkin 0. Terus dia mencetak bilangan primanya jika X itu modulo 2 apakah sama dengan 1. Ini ada statement itu, dia tuh mau ngecek apakah, untuk mengecek apakah nilai X itu prima atau tidak. X ini kan jumlah kan,
jumlah dari bilangan-bilangan prima itu tadi. Nah, jika jumlahnya itu prima, maka dia akan mencetak ya. Nih, Cout ya. Nah, ketika X-nya atau jumlahnya itu bukan prima, maka dia akan mencetak ini Cout tidak. Setelah itu ini N atau berakhirnya program. Kita coba running ya. Nah, ini runningnya udah muncul. Di sini kita diminta untuk memasukkan banyaknya bilangan atau bisa dibilang tuh banyaknya deret, panjangnya deret yang kita ingin. Kita masukin 5, kita enter. Nah, di sini dia masukkan bilangan pertama. Jadi deretnya itu kita inputin sendiri, bebas mau bilangan berapa aja. Kita coba bilangan prima semua ya. 3, bilangan kedua 5, 7, 11, ada 13. Kita enter. Nah, jumlahnya ini kan deretnya ini bilangan prima semua nih. Ini kan deret nih ya. Ini tuh nanti jadi deret. Gak bagus. Ini berarti deret suku pertamanya 3, suku keduanya 5, ketiganya 7, suku keempatnya 11, suku kelimanya 13. Nah, ini kan prima semua. Nah, dijumlahin deh tuh. Dijumlahin 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11 tambah 13. Itu kan hasilnya 39. Nah, 39 ini dia dicek apakah prima atau bukan oleh komputer itu. Tadi kan dia udah diperintahin tuh buat ngecek apakah X itu di X modulo 2 itu apakah sama dengan 1. Ya, berarti kan dia bilangan prima gitu. Jalan program. Ketutupan ya. Nah, ini. Nah, ini kan pertama tuh kayak masuk kita tuh diminta buat masukin banyaknya panjangnya itu kan. Tuh, kembali semua. Kita diminta buat masukin banyaknya deret kan. Banyaknya bilangan. Berarti panjangnya deret kita isi 5. Perulangan pertama itu I-nya tuh sama dengan 1. Nah, I sama dengan 1 di sini ya. I apakah kurang dari sama dengan 5? Iya. Dia memproses masukkan bilangan ke I. Ketika masukkan bilangan ke 1, itu 3. Terus dia ngecek satu-satu nih. Bilangan ke I berarti 3 apakah sama dengan 2? Tidak. Tidak ya. Nah, berarti dia tidak proses. Dia ngecek yang kedua di sini. Apakah bilangan ke 1 ini sama dengan 1? Tidak. Nah, dia kan nilainya 3 kan, tidak sama dengan 1. Terus apakah bilangan ke 1 ini modulo 2 apakah sama dengan 0? Tidak. Karena 3 modulo 2 itu sama dengan 1. Nah, selain itu kan nggak ada lagi statement tuh, berarti dia memproses yang ini. X ditambah bilangan ke 1. Berarti kan
X-nya sekarang itu nilainya, ini kan X pertama nih, isi dengan 0 di sini. 0 ditambah bilang ke I-nya itu 3, berarti nilai X-nya itu sama dengan 3. Jelek banget. 3. Nah, dia naik lagi ke sini I++. Nah, I++ berarti nilai I yang sekarang itu 2. Nilai I-nya 2 ya. Dia masuk, sekarang masukkan bilangan kedua. Bilangan kedua kita isi 5. Terus dia ngecek lagi nih, apakah sama dengan 2? Tidak. Sama dengan 1? Tidak. Dibagi 2 atau modulo 2 itu apakah sama dengan 0? Tidak. Nah, sama tuh yang di bawah ini juga yang dicek. Berarti kan X-nya tadi kan 3 tuh. 3 ditambah 5 jadinya 7. Kok 7? 8. Nah, X yang kedua sekarang jadi 8 ya. Bukan X2 sih. Nilai X sekarang tuh jadi 8. Ini aja deh coret-coret. 8. Ingat nih ya. Nah, sekarang perulangan ke sini aja. Tadi perulangan kedua ya. Sekarang perulangan ketiga. I++. Naik lagi ke I++. Jadi sekarang nilai I itu 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Iya. Dia memproses ini, masukkan bilangan ketiga. Bilangan ketiga kita isi dengan 7. Nah, 7 apakah sama dengan 2? Tidak. Apakah sama dengan 1? Tidak. Modulo 2 apakah sama dengan 0? Tidak. Nah, berarti dia memproses yang di bawah ini juga. Nah, tadi kan X-nya itu 8 tuh. Nah, X 8. X-nya itu sama dengan 8 ditambah bilangan ke 3 itu 7. 7 tambah 8, 15 ya. Berarti sekarang 15. Ini coret. Sekarang tuh 15. Agak jelek sih. 15 ya. 15. Terus sekarang kan naik lagi dia ke I++. Jadi sekarang berulang keempat. I-nya tuh jadi 4. Dia ngecek lagi. 4 apakah kurang dari sama dengan 5? Iya. Dia masukkan bilangan ke I. I-nya itu kan 4 tuh. Jadi kita diminta masukin lagi. Jadi kita masukin 11. Apakah 11 itu sama dengan 2? Tidak. Apakah sama dengan 1? Tidak. Apakah 11 modulo 2 apakah sama dengan 0? Juga tidak. Jadi dia memproses yang bawah ini juga. Nah, dia proses X itu diisi dengan X ditambah bilangan ke 4 yaitu 11. Berarti kan X-nya tadi itu 15 ditambah 11. Ini kan 15 kan tadi di sini. 15 ditambah 11 ini itu jadinya itu 26. 26. Berarti sekarang nilai X itu bukan 15 lagi. Nilai X itu 26. Nyambung sini ya. 26. Coret-coret nggak apa-apa. 26. Dia naik lagi ke sini. I++. Berarti sekarang perulangan ke-5. 5. Sekarang nilai I-nya itu 5. Dia ngecek apakah 5 kurang dari sama dengan 5. Karena di sini I-nya itu 5. Nah, iya. Dia ngecek. Iya benar. Ya, I5 itu kurang dari sama dengan 5. Jadi dia masukkan bilangan ke-5. Kita isi dengan 13. Nah, terus dia ngecek apakah bilangan ke-5 itu sama dengan 2? Tidak. Nah, bilangan ke-5 ini apakah sama dengan 1? Tidak. Bilangan ke-5 ini modulo 2 apakah sama dengan 0? Tidak. Nah, ini yang terakhir. Berarti kan nilai X tadi 26. 26 tuh ditambah sama nilai yang bilangan ke-5 tadi 13, jadinya tuh 6, 39. Nilai X-nya ganti dari 26 jadi 39 karena udah ditambahin tadi ya. Jelek banget tulisan. 39. Nah, terus setelah itu dia ngecek lagi ke sini, ke I++. Sekarang perulangan yang ke-6. Nah, berarti nilai I sekarang kan, karena ini perulangan ke-6, jadi nilai I-nya tuh ada,
I-nya itu 6. Nah, dia ngecek di sini apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Udah enggak dong, karena sebenarnya itu 6 itu udah lebih dari 5 kan. Nah, dia langsung ke N. N4 ya, N perulangannya. Nah, setelah N perulangan itu, ya kan cout. Cout ini kan, cout X. Nah, X tadi berapa sih terakhir? 39 ya? X itu 39. Tulisannya 39. Dia ngecek apakah X modulo 2 itu apakah sama dengan 1. Nah, X modulo 2 berarti 39 modulo 2. Nah, kebetulan memang 39 itu modulo 2 memang hasilnya tuh 1 ya. Nah, berarti dia memproses ya. Nah, kalau misalnya hasilnya tuh 38 atau berapa gitu kan salah satu bilangan yang di deret ini ada yang beda kan nantinya tuh. Nah, biar gak bingung jelasin sekali. Nah, berarti kan X modulo 2 itu tidak sama dengan 1 kan. Berarti dia mencetak ini. Kalau selain hasilnya selain 39 ya. Misalnya kayak 38 modulo 2 itu kan sama dengan 0 kan. Jadi dia mencetaknya tidak. Kalau misalnya nilai X akhir itu beda gitu. Nah, mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga yang saya jelaskan di sini bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih.